Rusia bombardir Donbas, pejabat separatis ungkap Ukraina hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati. Rusia telah menguasai sebagian besar kota penting di Donbas, yakni Severodonetsk. Selama berminggu-minggu, kota ini dibombardir oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Lantas hanya ada dua pilihan bagi pasukan Ukraina, menyerang atau mati. Dikutip dari tribunwo.com, pemimpin separatis Republik Rakyat Donetsk atau DPR di Ukraina Timur, Eduard Basurin, mengatakan pasukan Ukraina di Severodonetsk tidak memiliki banyak pilihan, bahkan mereka hanya diperhadapkan dengan dua pilihan yang tak tentu, tidak ingin diharapkan. Kedua pilihan tersebut yakni menyerah seperti rekan-rekannya atau justru memilih mati. Mereka memiliki dua pilihan mengikuti contoh rekan-rekan mereka dan menyerah atau mati, kata Eduard Basurin. Meski begitu, jalur Ukraina di kota belum sepenuhnya terputus. Kepala Administrasi Militer Wilayah Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan bahwa Ukraina masih berhasil mengevakuasi beberapa orang di kota. Namun tentu saja tidak bisa bebas melakukan proses evakuasi lantaran masih dibatasi oleh skala pemboman. Menurut Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, Rusia mendorong pasukan Ukraina kembali dari pusat Severodonetsk. Musuh dengan dukungan artileri melakukan operasi penyerangan di kota Severodonetsk sebagai berhasil mendorong unit kami menjauh dari pusat kota. Dan permusuhan berlanjut, kata AFU pada Senin 13 Juni 2022. Menurut Haidai, Rusia mengalami kemajuan dalam serangan lantaran keuntungan signifikan dengan artilerinya. Haidai mengatakan sekitar 500 warga sipil termasuk 40 anak-anak masih berlindung di pabrik kimia Azot di kota itu. Namun Haidai mengakui tempat perlindungan pabrik kimia Azot tidak sekuat pabrik baja Azovstal di Mariupol. Tempat perlindungan Azot tidak sekuat yang ada di Azovstal Mariupol. Tentara Rusia pada Minggu 12 Juni 2022 terus melancarkan serangan sengit ke daerah inti Provinsi Luhansk di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Akan tetapi Ukraina mengatakan bahwa serangan tentara Rusia berhasil dilawan oleh para pembela Ukraina. Severodonetsk adalah pusat administrasi Provinsi Luhansk, kini telah menjadi fokus serangan artileri Rusia selama berminggu-minggu. Seorang juru bicara militer Ukraina mengatakan pada 12 Juni bahwa serangan Rusia berhasil digagalkan. Juru bicara Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan, pada hari terakhir musuh kehilangan 10 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, 7 drone, lebih dari 10 kendaraan, dan hingga 150 tentara. Juru bicara militer Ukraina itu mengatakan bahwa tentara Rusia telah mundur ke posisi yang sebelumnya mereka duduki. Di sisi lain, Mayor Jenderal Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, mengklaim pada 12 Juni bahwa tentara Rusia menggunakan rudal jarak jauh berbasis laut dengan presisi tinggi untuk menghancurkan gudang senjata besar di Ukraina, termasuk sistem rudal anti-tank. Disebutkan juga bahwa persenjataan tersebut adalah bantuan negara-negara Eropa dan Amerika, rudal portable, sistem rudal anti pesawat dan peluru. Kini perang antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Pada hari yang sama, di luar gedung Komisi Eropa di Brussels, orang berpegangan dengannya untuk membentuk rantai manusia untuk memegang atau mengenakan bendera Ukraina sebagai perwujudan solidaritas masuknya Ukraina ke Uni Eropa. Pada 11 Juni, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengunjungi Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa sedang meningkatkan penilaian terhadap pencalonan Ukraina. Ini adalah kunjungan kedua von der Leyen ke Kiev sejak meletusnya perang Rusia-Ukraina. Selain itu, Zelensky menghadiri konferensi keamanan Asia Dialog Shangri-La melalui video pada 11 Juni saat menjawab pertanyaan wartawan tentang pemaksaan Partai Komunis Tiongkok terhadap Taiwan. Dia secara terbuka mendukung Taiwan untuk pertama kalinya. Dia menekankan pentingnya hukum internasional. Zelensky juga mengatakan bahwa hari ini Ukraina adalah contoh hidup. Jika ada solusi diplomatik, maka itu perlu dilakukan.
dengan tindakan pencegahan diplomatik, bukan setelah meletusnya perang.